Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bergerak stabilkan harga pangan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan hidup utama manusia selain sandang dan papan, sehingga fluktuasi harga pangan menjadi indikator utama dalam inflasi atau kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung terus-menerus. Sehingga begitu satu persatu harga pangan naik, pemerintah langsung membuat kebijakan umum dari sejumlah kementerian dan lembaga. Menteri Dalam Negeri misalnya mengeluarkan surat edaran nomor 500-4825-SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Daerah diarahkan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga juga ketersediaan bahan pangan. Kemudian, Menteri Keuangan mengeluarkan Permenq 134-PMK 07-2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Kebijakan belanja wajib perlindungan sosial 2% dianggarkan dari dana transfer umum atau DTU yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH. Kemenq juga mengeluarkan kebijakan untuk sebagian daerah yang berhasil menekan atau mengendalikan inflasi, diberikan dana insentif daerah. Penilaian dititik beratkan pada kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi yang dihitung berdasarkan realisasi inflasi Mei hingga Agustus 2022. Segala kebijakan itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat atas kesulitan membeli bahan pangan. Di Lampung, sejak pertengahan 2022 terjadi lonjakan harga bahan pangan, yakni misalnya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Ketiga komoditas pangan itu naik harganya hingga mencapai Rp79.642 per kilogram untuk cabai merah, Rp79.638 per kilogram cabai rawit, dan Rp45.135 per kilogram bawang merah. Saat itu kalangan Bank Sentral alias perwakilan Bank Indonesia di Lampung sudah memprediksi kenaikan bahan pangan itu akan mendorong inflasi. Sebab kenaikannya tentu bakal memicu kenaikan harga lainnya meninggalkan daya beli masyarakat. Belum usai kenaikan harga ke posisi semula, September 2022 terjadi kenaikan bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang makin mendorong laju inflasi. Bagaimana tidak? Kenaikan harga BBM ini juga makin memacu lonjakan harga barang dan jasa lainnya, termasuk bahan pangan. Terbukti pada bulan itu, sejumlah bahan pangan naik per kilogramnya, seperti telur ayam naik Rp2.000 sampai Rp4.000, bawang merah Rp4.000 sampai Rp5.000, bawang putih naik Rp5.000. Kemudian aneka sayuran seperti buncis naik Rp2.000 per kilogram, sawi naik Rp3.000 per kilogram, dan banyak lainnya. Bahkan beras sebagai pangan utama pun ikut-ikutan naik sebesar Rp2.000 per kilogramnya. Program Bantuan Lampung Tunai atau BLT kenaikan BBM kembali digulirkan untuk menahan laju inflasi itu. Ternyata BLT dari pemerintah pusat yang mampu menekan harga pangan itu selesai di November. Untuk itu, pemerintah daerah yang diminta menyisihkan 2% DTU untuk menekan inflasi segera merealisasikannya. Jangan sampai
Anggaran perubahan yang belum disetujui pimpinannya jadi alasan sehingga warganya yang kesusahan akibat kenaikan harga tidak tertolong. Apalagi kini harga pangan mulai meningkat yang bisa saja makin membuka celah laju inflasi kembali meningkat. Harga pangan harus diselamatkan kembali ke harga semula agar terjangkau oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menyalurkan subsidi anggaran DTU itu sebagai modal masyarakat untuk membeli bahan pangan. Pemerintah perlu juga menyadarkan dan mengedukasi ke masyarakat untuk tidak hidup konsumtif, sehingga ke depannya inflasi dapat ditekan atau zero inflasi untuk warga Lampung. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Lampung Pos kali ini mengangkat tentang harga-harga kebutuhan pokok ya. Harga pangan yang mulai meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Dan apa upaya untuk menyetabilkan harga itu yang menjadi fokus kita dalam tajuk kali ini. Wah, tentunya kita juga melihat beberapa harga bahan pangan ini lama-lama semakin meningkat begitu kan. Baik itu juga dari beras, kemudian juga minyak yang walaupun sekarang mulai stabil tetapi diikuti dengan beberapa harga lainnya seperti cabai, tomat dan lain-lain. Tentu kan hal itu juga akhirnya menjadi perhatian kita ya Mbak Ci ya. Apalagi kita telah melalui 2 tahun masa pandemi di mana pergerakan ekonomi kita pun belum stabil. Seperti apa Lampung Pos memandang hal tersebut? Iya. Beberapa harga kebutuhan pokok itu memang sudah mengalami peningkatan ya. Bukan menjelang Lebaran, sejak Lebaran itu menjelang Lebaran itu sudah meningkat. Kemudian dia tidak turun-turun ya, seperti telur, kemudian beberapa kebutuhan pokok, minyak terutama ya yang sempat ramai. Kemudian sudah mulai agak normal, tapi dia belum kembali ke harga semula, jadi masih bertahan tinggi. Kemudian adanya kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada bulan September ya, nah itu memicu kenaikan harga-harga lainnya dan itu bertahan sampai sekarang. Apalagi beberapa pekan terakhir harga beras naik yang cukup signifikan, mencapai 1.000 per kilo untuk di pasaran ya. Kalau di tingkat petani mungkin kita tidak terlalu ya kenaikan harga gabah keringnya, tapi di pasaran ini melejit sangat tinggi. Ini menjadi penting karena kenaikan harga-harga bahan pangan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Betul. Jika daya beli menurun, maka terjadilah inflasi. Nah, inflasi ini yang harus diredam karena ini akan mempengaruhi perekonomian kita ya untuk saat ini dan selanjutnya. Inilah yang menjadi tantangan ya bagi pemerintah untuk bagaimana mengatasi dan menyetabilkan harga pangan. Wah, tentunya ini menjadi cara kita juga ya untuk mencari seperti apa strategi yang tepat untuk kita bisa menstabilkan harga pangan. Jangan sampai masyarakat sudah keburu kehilangan daya belinya dan tentu ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tetap di Bedah Tajuk Lampung Pos.